Ribuan orang berebut gunungan di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung berebut gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Kegiatan ini merupakan puncak dari tradisi Grebek Maulud dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW yang digelar Keraton Yogyakarta. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah, rezeki, serta menjadikan apa yang diperebutkan sebagai penolak sial. Itu masih utuh. Rencananya mau buat apa itu? Rencananya nanti untuk anak. Kita ada anak perempuan tadi udah titip minta diambilkan yang bunga. Ya. Cuman kalau menurut dirinya kan ada ceritanya masing-masing ya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa untuk jelaskan. Ada berkahnya gitu? Ya insya Allah ada berkahnya. Tradisi Grebek Maulud yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya bergodo atau prajurit keraton lengkap dengan persenjataannya serta pasukan gajah dan berkuda. Selain dibawa ke Masjid Gede Keraton, sejumlah gunungan lain dibawa ke Kadipaten Puro Pakualaman, Kepatihan, dan Dalem Pangulon. Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar tradisi grebek sebanyak 3 kali, yaitu Grebek Maulud pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, Grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan Grebek Besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut BBM diduga alami remblong hingga mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Nasional Jasinga Cigelung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut BBM melaju dari arah Bogor menuju Jasinga, melintasi jalan menurun di Jalan Cilame, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, alami remblong hingga menabrak sejumlah kendaraan. Sebanyak 12 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4 alami kerusakan. Mobil tangki tersebut hilang kendali, tahu lolos rem, tahu ngantuk atau apa, dia nabrak mobil losbak. Muter mobil losbak tersebut terpental sama mobil truk yang arah dari Jasinga. Kemudian di sini banyak kendaraan-kendaraan roda 2, ada yang parkir, ada yang lewat. Kebetulan kalau korban semua dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Terus tadi posisinya lolos rem? Iya. Gak ketahan? Gak ketahan, langsung ngelos. Oh, langsung ngelos. Awalnya nabrak ke mobil apa sih? Mobil pick up dia kalau ya pick up. Jadi si mobil pick up itu posisinya dari bawah mau keluar, mau naik ke jalan. Beruntung saat kecelakaan terjadi, truk Pertamina bermuatan bahan bakar jenis Pertalite ini tidak terbakar. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di Jalan Raya Bunar Cigudeg macet panjang. Seluruh korban luka-luka dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit laka lantas Polres Bogor. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan selamat sore pemirsa. Untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad, ribuan kendaraan terjebak macet di sejumlah titik menuju kawasan wisata. Diperkuat 2 pemain baru, Timnas Indonesia siap menghadapi Taiwan dalam laga FIFA Matchday malam nanti. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad sejak Jumat pagi hingga siang, ribuan kendaraan terjebak macet di sejumlah titik seperti di Gadok dan di Tol Cipularang. Guna mengurai antrean kendaraan, polisi memberlakukan rekayasa jalan. Terpantau terdapat antrean panjang sejauh 3 km di Simpang Gadok, Ciawi, Jawa Barat.
Ribuan kendaraan mengantri dari arah Jakarta menuju Puncak guna mengisi liburan panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Satlantas Polres Bogor pun melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap. Bagi kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya harus putar balik. Sementara itu, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjadi di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar Jatiluhur. Sebagian besar kendaraan didominasi mobil pribadi asal Jakarta. Warga memanfaatkan libur panjang untuk mudik ke kampung halaman ataupun berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung. Peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang diperkirakan masih terjadi hingga hari Minggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Maulid Nabi Muhammad, arus lalu lintas di ruas jalan tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat padat. Banyaknya kendaraan yang melintas menyebabkan antrean hingga lebih dari 2 km. Membeludaknya kendaraan di ruas tol MBZ terjadi sejak Jumat pagi yang mengakibatkan kemacetan lebih dari 2 km. Kemacetan terjadi di beberapa titik mulai dari kilometer 47. Guna mengurai kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, polisi Jalan Raya dari Polres Karawang terpaksa memberlakukan sistem kontraflow 1 lajur mulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 65 yang mengarah ke Cikampek. Data dari pihak Jasa Marga tercatat sebanyak 149.867 kendaraan melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Trans Jawa. Diperkirakan kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek dan MBZ akan terus mengalami peningkatan hingga esok hari. Selanjutnya kita akan memantau kondisi terkini suasana libur panjang akhir pekan di kawasan Malioboro. Sudah ada rekan kami Galih Wismaya. Selamat sore Galih. Galih, untuk kondisi arus lalu lintas di sana seperti apa? Ya, selamat sore Alisa dan juga pemirsa, tepat di mana momen libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di malam hari ini, di mana saya melaporkan mulai padat kendaraan maupun juga wisatawan dari berbagai daerah. Ya, sejak sore hari ini hingga malam ini, Malioboro semakin ramai, kendaraan di belakang saya pun juga mulai tampak macet. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah malam hari ini akan ditutup seperti hari biasanya, bebas kendaraan bermotor hingga pukul 9 malam, karena sampai sekarang melaporkan di belakang saya kendaraan masih padat, baik roda 2 maupun roda 4, baik itu juga ada andong dan juga bus Trans Jogja. Akan saya gambarkan suasana malam libur panjang di Malioboro sekarang ini. Saya perlihatkan tampak kemacetan padat kendaraan di Jalan Malioboro, dan juga ada beberapa wisatawan juga mulai memadati pedestrian Jalan Malioboro ini. Mereka bisa saya gambarkan ada yang berjalan santai, kemudian juga ada duduk menikmati malam kota Yogyakarta. Juga ada di seberang sana ini juga banyak toko-toko yang sudah buka, karena sejak kemarin banyak isu demo, ini Malioboro sempat tutup, tidak beroperasi, banyak sekali toko tutup karena isu demo selama 1 hari. Dan malam hari ini, di momen libur panjang ini, Malioboro mulai kembali bergeliat, banyak wisatawan mulai berdatangan, dan kemacetan pun juga mulai tampak terjadi. Seperti itu, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Galih Wismaya melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan selamat kembali bertugas Galih. Pemirsa, penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga 20% pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad yang berdekatan dengan akhir pekan. Diprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah karena proses penjualan tiket masih berlangsung. Peningkatan volume penumpang Wush terjadi di momen libur Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan. KCIC mencatat sekitar 15.000 tiket Wush terjual untuk keberangkatan hingga Jumat siang.
Jumlah tersebut meningkat hingga 20% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Diprediksi total penumpang Wush yang berangkat hari ini akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Dan untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi. Sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual. Dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan Wush di momen libur panjang ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk dan juga melakukan transaksi melalui aplikasi online untuk lebih memudahkan dan lebih terencana. Peningkatan volume penumpang masih akan terjadi lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain di mana Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar keliling Jakarta. Patroli kali ini ikut melibatkan tokoh masyarakat. Jumat sore, Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar dengan mengerahkan 288 personel yang dibagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 144 personel. Terdiri dari Satgas Polda Metro Jaya, Satbrimob, Satlantas, Krimum, Krimsus Samapta, dan juga kelompok masyarakat. Kelompok pertama berpatroli dengan melintasi Jakarta Selatan. Kemudian kelompok kedua mengarah ke Jakarta Barat dengan sasaran patroli daerah rawan premanisme ataupun titik penumpukan massa. Pertama, itu rutenya melintasi wilayah Jakarta Selatan. Dengan rute dari komando mengarah ke wilayah selatan, ke arah Mabes Polri dan seterusnya. Kemudian kelompok 2 mengarah ke Jakarta Barat. Nanti untuk sasarannya adalah, yang pertama adalah daerah rawan premanisme. Yang kedua, mako-mako yang kemarin menjadi sasaran aksi unras anarkis. Yang selanjutnya adalah titik penumpukan massa. Jadi CB-nya apabila memang nanti ada kelompok massa akan kita persuasif, kita bubarkan. Kemudian apabila ada hal-hal yang memerlukan tindakan kepolisian akan dilaksanakan, tentunya dengan tindakan yang seperlunya, tidak berlebihan. Demikian. Ribuan orang menggelar istighosah dan zikir kebangsaan memohon perlindungan dan keselamatan bangsa di sejumlah daerah di tanah air. Ini sore, usai jeda akan kembali.